bertahan sampai metode Euler nggak ikut. Ya. Nah, lanjut lagi ke sini. Jadi kemarin makanya saya ngitung waktunya kurang pas sebenarnya. Hari ini libur lagi juga bisa, tapi ya udah kita udah ketemu. Oke, saya akan masuk ke pasal yang baru, yaitu mengenai fungsi inverse trigonometri. Ya, kalau trigonometrinya nggak dibahas lagi, tapi akan langsung dipakai di sini karena sin cos tangen udah di awal dulu. Oke, kita baca dulu aja. Fungsi-fungsi trigonometri sebagai fungsi transenden sudah dibahas di awal perkuliahan. Semua fungsi trigonometri bukan fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Kenapa? Karena dari grafiknya kita lihat dia nggak monoton naik terus atau monoton turun terus. Sin itu kan dari 0 sampai pi per 2 dia naik dari 0 sampai pi per 2. Kemudian turun. Naik lagi, jelas bukan injektif. Jadi secara umum dia nggak punya inverse. Karena untuk punya inverse harus fungsi injektif. Fungsi injektif di ujinya yaitu turunannya positif terus atau negatif terus. Boleh 0 di satu titik, kayak Y sama dengan X pangkat 3. Nah, itu turunannya 3X kuadrat di 0, turunannya 0, tapi hanya di satu titik, dia masih monoton naik, punya inverse. Nah, masalahnya, banyak masalah aplikasi yang memerlukan fungsi inverse trigonometri. Nah, untuk itu supaya punya inverse, dilakukanlah pembatasan-pembatasan. Saya nggak akan jelaskan dari gambar ini, kita lihat nanti satu persatu waktu memunculkan fungsi inverse ya. Nah, yang pertama dulu, fungsi inverse dari fungsi sin X, dari fungsi sinus. Kita lihat fungsi sinus, gambarnya seperti ini. Seperti ini fungsi sinus. Nah, supaya punya inverse berarti harus kita ambil bagian yang monoton naik terus atau monoton turun terus. Nah, untuk membatasinya biasanya diambil di sekitar 0. Diambil simetri ke kiri atau ke kanannya, atau kalau nggak bisa simetri ya diambil yang di kanan 0-nya gitu ya. Nah, ini bisa kita ambil dari sini. Dari min pi per 2, X-nya, sampai X-nya pi per 2. Kita lihat dia monoton naik terus. Jadi fungsi sin-nya ini kalau nanti pembahasannya menyangkut fungsi inverse-nya, dibatasi di sini aja. Gitu ya. Oke, grafiknya dulu. Jadi kita hanya menggunakan yang merah ini. Grafiknya ini yang merah, saya ulang di sini. Kemudian ini ada Y sama dengan X. Kemudian saya bisa gambar fungsi inverse-nya itu adalah cerminan terhadap garis Y sama X. Yang merah dicerminkan terhadap Y sama X jadi yang hijau. Yang merah sini kalau dicerminkan menjadi yang hijau ini. Oke, jadi ini yang hijau adalah gambar fungsi inverse dari sin X. Atau apa? Simbolnya ini sin min 1X. Ngikuti simbol fungsi inverse. Kalau kita punya fungsi F, inverse-nya kan bisa ditulis F min 1 gitu ya. Nah, fungsi sin, simbolnya sin min 1. Jadi definisinya ini, kalau saya punya Y sin X, X-nya kembali nggak bisa kita reka-reka dari sini ya. Kalau transenden, kalau Y sama dengan X pangkat 3, kita bisa tulis X-nya 3 akar Y. Kalau ini nggak bisa. Nah, untuk itu diberi simbol aja baru. Maka inverse-nya itu adalah ini. Sin min 1Y. Kembali variabelnya nggak harus Y, apa aja ya. Tapi karena ini ditulis bersamaan, supaya Y yang di kiri dan Y yang di kanan sama, ya ini dalam Y gitu ya. Jadi ini namanya fungsi inverse sin, atau kadang-kadang ditulis sebagai arc sin gitu ya. Ini sama aja. Sin min 1Y, atau boleh nulis juga arc sin Y, ini sama aja. Arc sin Y ya.
Nah, kita lihat sekarang sin X-nya dibatasi dari min pi per 2 sampai pi per 2. Gitu ya, yang merah. Nah, darah definisi darah nilai dari fungsi inversnya balikan aja dari sin. Sin-nya darah definisinya diambil min pi per 2 sampai pi per 2. Berarti daerah nilai dari inversnya ya min pi per 2 sampai pi per 2 itu ya. Tolong kalau kecepatan kasih tahu ya. Per 2. Daerah nilai. Daerah nilai dari sin adalah paling kecil sin min 1, paling gede 1. Itu menjadi daerah definisi dari inversnya. Gitu. Kita lihat yang hijau karena grafiknya. Ini, yang hijau kita lihat. Abaikan yang lainnya, lihat yang hijau. Kita lihat yang hijau hanya bergerak dari X-nya min 1 sampai 1. Ini. Nilainya, nilai sin min 1, itu kita proyeksikan ke sumbu Y, yang hijau jadi min pi per 2 sampai pi per 2. Daerah nilainya ya. Begitu. Oke. Berikutnya cos. Fungsi cos, kita mau lihat fungsi inversnya. Cos itu grafiknya seperti ini. Gitu, kemudian di sini naik lagi gitu ya, mengulang. Nah, kita nggak bisa ngambil sekarang supaya menjadi fungsi injektif atau monoton murni, kita nggak bisa ngambil simetri kayak tadi. Karena di sini naik, ini turun, nggak berlaku. Jadi diambilnya, kalau nggak simetri, ambil aja yang dekat 0, tapi yang positif. Kenapa nggak ngambil yang ini? Sebenarnya hanya perjanjian aja ya. Mau ngambil yang ini juga bisa. Cuma perjanjian ini udah disepakati. Entah dari berapa puluh atau berapa ratus tahun yang lalu udah disepakati. Jadi kita ngikuti. Disepakati bahwa cos hanya diambil di antara 0 X-nya sampai pi. Dia monoton turun terus. Jadi punya inverse. Kembali kita lihat grafik fungsi inversnya. Ini yang merah saya gambar di sini. Tarik Y sama dengan X. Nah, kita cerminkan. Yang merah di sini, yang sepotong ini, dicerminkan jadi ini ya. Ini kan titik 0,1 menjadi 1,0. Jadi yang merah ini, yang saya tebalkan, berubah menjadi, bukan berubah, cerminnya adalah yang hijau tebal ini. Gitu ya. Oke, sama aja yang merah ini sampai ini titik pi per 2,0 menjadi 0, pi per 2. Ya, titik ini jadi titik ini digambar ini dicerminkan aja menjadi yang ini. Juga yang ininya kita cerminkan. Ini titik tadi pi per 2,0 jadi ini 0, pi per 2. Yang ini titik X-nya pi, Y-nya 1 ya. Pi, 1 menjadi salah. Pi, min 1 dicerminkan menjadi min 1, pi ya. Ini min 1 di sininya nggak ketulis. Min 1, pi ini jadi salah. Ini titik pi, min 1 menjadi min 1, pi. Oke, ini potongan ini menjadi yang ini. Oke, jadi ini grafik fungsi cos min 1. Hubungannya seperti ini. Y cos X, maka X-nya cos min 1Y gitu ya. Atau arcus cos Y. Cos-nya hanya dipakai 0 sampai pi. Nah, dulu saya waktu kuliah bingung kalau kita nggak mempelajari maknanya, pemilihan dari definisinya, bingung masa harus diapalin nih kayak gini aja satu-satu. Ya, diingat gambarnya ya. Kalau bisa simetri terhadap 0, simetri. Kalau nggak bisa kayak cos, ya ambil yang sebelah kanan aja. Gitu, ya. Dengan demikian, daerah nilainya dulu.
dari cos min 1 sama dengan daerah definisi dari cos. Ini cos tadi daerah definisinya 0 sampai pi. Daerah definisi cos min 1, daerah nilai dari cos. Daerah nilai dari cos min 1 sampai 1. Gitu ya. Oke. Nah, coba kita lihat beberapa latihan. Kita lihat bahwa, oh enggak, kita hitung aja. Yang ini, saya mau crop dulu ya. Saya crop dulu supaya nulisnya jangan di-adopt, nggak enak. Di ini, nah, di sini enak. Oke. Nah, sin min 1, ini kurang enak. Sin min 1 dari akar 2/2. Ini ingat, nilai sinnya sekian gitu. Kalau inversen nyari sudutnya. Sudutnya berapa? 5, Pak. Eh? 45 derajat. Nggak mau pi/4 gitu ya. Kalau nanti di ujian. Di kepala saya juga 45 derajat sama. Karena kita udah ditanamkan dari SD sampai SMA dalam derajat, jadi susah mikir dalam radiannya. Tapi kalau di ujian harus gitu. Apalagi kalau hitungan nanti kalian pakainya 45, kemudian ada harus dikalikan berapa atau dibagi berapa, nanti kacau angkanya. Radian. Yang B berapa? Ini? Nilai sinnya min setengah. Sudutnya berapa? Halo? Min pi/4, Pak. Min pi/4. Enggak. Min pi/4 mah min setengah akar 2 dong. Oh. 6, Pak. 90 derajat, Pak. Min pi/6, Pak. Berapa? Min pi/6, Pak. Min pi/6 ya. Iya, Pak. Min 30 derajat. Oke, min pi/6. Ini berapa? Nilai cos-nya setengah akar 3. Cos-nya berapa? Pi/6, Pak. Hah? Pi/6 ya. Oh ya. Cos pi/6, cos 30 derajat setengah akar 3. Ini? Lima pi/6. Bingung saya, bentar dulu. Nah, dia harus cos-nya. Cos tadi diambil di, kalau lupa lihat lagi. Cos diambil di sini, harus jatuh di sini. Jadi apa? Mana sih? Nah, jadi nilai cos-nya setengah itu, kalau setengah itu 60 derajat. Kalau min setengah tadi berapa? 5 pi/6 ya. Betul? Hitung sendiri. Nah, yang ini berapa? Halo? 0,6 itu berapa? Ngajar dulu. Pak Joko mau gantiin FTSL. Kuliah. Biar mereka kampus tur. Saya mah kuliah sendirian. Ya. Berapa? Saya diketawain sama Pak Joko yang ngajar FTSL juga. Ngapain kuliah? Katanya kan ada kampus tur. Ngajar sendirian aja saya bilang. Halo, ini berapa ini? Oh, 0,6 itu 0,6 ya. Karena apa? Pakai rumus ini ya. F min 1 kuda. Ya, sama dengan kuda gitu ya. F min 1 F dari kancil. Ya, sama dengan kancil itu. Tuh, dosen lain mah nggak kuliah loh. Ada kampus tur, saya mah kuliah aja. Biar kenapa? Supaya nanti
minggu depan, kalau ini bisa habis hari ini, minggu depan bisa tutorial, bisa ada jam tanya-tanya soal yang belum dibahas. Oh ya, saya punya utang ya. Ngitung volume yang apa? Bola yang diginikan. Nah, ada di tutorial. Itu nggak tahu, saya rumus langsungnya nggak tahu, yang nanti akan saya hitung pakai volume benda putar aja volumenya. Oke, yang ini berapa? Nggak ada yang jawab karena kegampangan. Berapa? 3 pi per 2. Nah, salah. Jadi kalau fungsi inverse trigonometri, karena ada pembatasan, tidak selalu berlaku ini. Kuda itu sama dengan kuda. Nah, ini enggak selalu. Harus dihitung satu per satu. Kenapa? Karena lihat, ini sin min 1. Sin min 1 nilainya di mana tadi kita lihat? Sin min 1. Sin min 1 jatuhnya harus min 1 sampai 1. Daerah definisinya, daerah nilainya ya. Ini kan ngitung sin min 1 dari ini. Jadi kita perhatikan daerah nilai dari sin min 1. Sin min 1 daerah nilainya min pi per 2 sampai pi per 2. Kok bisa jadi 3 pi per 2? Nah, nggak boleh. Sin min 1, kalau dihitung nilainya di berapapun ini sudutnya harus jatuh di min pi per 2 sampai pi per 2. Akibat pembatasan. Jadi, khusus fungsi inverse trigonometri, kita ngitungnya nggak boleh langsung pakai rumus ini. Kecuali memang hasilnya betul, jatuh di daerah definisi atau daerah nilainya. Jadi harus dihitung gini, satu per satu. Sin min 1, 3 pi per 2 berapa? Sin 3 pi per 2 berapa? Sin 3 pi per 2. 3 pi per 2. Setengah pi. Berapa di sini? Sinnya? Min 1 kan? Iya, Pak. Baru dihitung sin min 1. Nah, kita lihat lagi yang sin tadi. Sin min 1. Ini sin inverse dari min 1 gitu ya. Aksin berapa? Aksin min 1 Pi per 2. Hah? Sudutnya min pi per 2 ya. Nah, jadi agak hati-hati. Kalau yang ini kebetulan kalau sebenarnya ngitungnya harusnya seperti yang bawah, tapi ini akan jatuh sudutnya di yang betul. Bukan sudutnya, angkanya ya. Jatuh deh. Jadi yang ini kebetulan nggak masalah. Kalau yang ini jadi masalah. Hati-hati, takut ada soal nipu kayak gini. Di pilihan ganda. Jadi kalian pikir, soal kayak gini ditanyain ya 3 pi per 2 gitu. Salah gitu ya. Oke. Jadi kalau fungsi inverse trigonometri agak hati-hati kalau fungsi inverse-nya dikomposisi dengan fungsi biasa atau sebaliknya juga. Oke, lanjut lagi kita. Nah, ini catatannya aja ya, belum tentu karena yang soal F tadi. Oke. Kemudian fungsi inverse tangen atau tangan, saya nggak tahu banyak tangan, saya biasanya dari SMA. Tangan itu gambarnya seperti ini dan mengulang lagi bentuk yang sama. Ya. Periodik dengan periode pi dia. Nah, ulang lagi. Jadi diambil yang dekat-dekat 0 kayak tadi. Diambillah daerah definisinya dari sini. Min pi per 2-nya nggak masuk karena tangan itu di min pi per 2 sama pi per 2 nggak ada ya. Ya limitnya di sini tak hingga, di sini min tak hingga. Jadi diambilnya ini terbuka. Kalau sin tadi min pi per 2 sama pi per 2-nya masuk. Mana sin? Sin. Nah, kalau sin ujung-ujungnya masuk, kalau tangan harus kita batasi nggak masuk.
Kemudian ininya apa? Fungsi inverse, gambarnya dulu. Tangan yang merah ini gambar Y sama dengan X, yang hitam tinggal kita cerminkan. Yang merah sini, cerminannya dari sini. Oh, ini grafik ini apa? Asimptotnya, tegaknya. Kalau dicerminkan jadi datar ya. Jadi ini. Ya, sepotong-sepotong kalau bingung. Yang ini, coba saya garisin. Yang bagian ini asimptotnya, kalau dicerminkan terhadap ini, garis ini, menjadi horizontal ini kan. Menjadi yang itu, gitu ya. Kembali yang bawahnya, yang ini, menjadi ke sana dicerminkan terhadap garis yang ini Y sama X. Oke. Tadinya asimptot tegak jadi asimptot datar cerminannya. Nah, yang hijau ini sama aja, dari sini kalian cerminkan terhadap Y sama dengan X, hasilnya ini. Nah, yang hijau ini adalah gambar grafik fungsi arkus tangan. Kalau di sini dua-duanya dalam X ya. Dua-duanya dalam X. Karena digambar di sumbu yang sama. Jadi yang digambar Y sama dengan tangan X. Dan satu lagi Y sama dengan tangan inverse X. Gitu. Kalau yang di grafik. Ya. Karena pengen dua-duanya variabelnya di sumbu yang horizontal. Kalau ekspresi ini ya bebas. Mau pakai apapun ini huruf. Oke, daerah definisi, daerah nilainya dengan mudah. Daerah nilai dulu, daerah nilai tangan min 1 adalah daerah definisi dari tangan. Min pi per 2, koma pi per 2, gitu ya. Daerah definisi tangan min 1 adalah daerah nilai dari tangan. Daerah nilai dari tangan, ini Y-nya dari tangan adalah min tak hingga sampai tak hingga. Nah, kalau dilihat yang hijau, kita lihat. Yang hijau, fungsi tangan min 1, ini terdefinisi dari min tak hingga sampai tak hingga. Tapi nilai Y-nya, nilai fungsinya, terletak min pi per 2 sampai pi per 2. Begitu ya. Oke, lanjut lagi. Aduh, kalau hari ini bisa selesai, enak. Secant. Aduh, ada banyak nih. Fungsi inverse sin, cos, tangan, secant. 2 lagi nggak usah. Udah terlalu pusing. Secant grafiknya, kalau saya lanjut dulu grafiknya, dia seperti ini. Sepercos ya. Secant itu sepercos. Sepercos tuh kayak gini. Di sini asimptot karena cosnya 0. Di situ ya, di min pi per 2. Kemudian di pi per 2 juga sama. Kemudian ini nanti gini lagi. Kemudian sekung lagi gitu ya. Oke. Itu secant sepercos. Nah, supaya punya inverse, dia harus monoton. Sebenarnya lebih kerasnya harus fungsi injektif ya. Kita lihat kalau dari sini ke sini, nggak injektif, ini turun kemudian naik. Jadi yang ini dihapuskan. Ya. Hanya dari 0, ini X-nya 0 sampai pi per 2. Tapi dia masih bisa dilanjut ke sini. Karena kalau ini diambil, masih injektif. 1Y masih 1X. Jadi meskipun dari sini monoton naik, kemudian turun, kemudian monoton naik lagi, tetap diambil yang ini. Karena masih injektif. Kepotong sama ini yang nggak terdefinisi di pi per 2. Jadi diambilnya yang ini dan yang ini. Saya hapus ulang. Nah, secant diambilnya ini. Rumit ya, daerah definisinya. Jadi Y secant X diambilnya 0 sampai pi per 2. Pi per 2-nya nggak ikut ya. Salah ini. Di pi per 2 kan secant sepercos nggak ada. Ini.
Ini pi per 2-nya nggak masuk. Ini simbolnya apa lagi? Ini simbol ngaco aja. Dari 0 sampai pi per 2 gitu ya. Digabung pi per 2 sampai pi-nya ikut. Sebentar ya. Saya mau crop dulu buat catatan saya ngerevisi diktatnya. Oke. Saya crop, saya masukin ke WA khusus saya. Anak. Nah, gitu. Kirim. Nah. Oke. Lanjut. Dengan demikian, oke, daerah definisi dari sekannya diambil ini. Ini menjadi nanti daerah nilai dari sekan min 1 ya. Jadi dari nilai sekan min 1 ya. 0, pi per 2 digabung pi per 2, pi. Nah, ini bulat. Ini bulat. Oke. Daerah nilai dari sekan mana? Nanti itu menjadi daerah definisi dari sekan min 1. Daerah nilai dari sekan adalah ini. Lihat, yang kiri ini grafiknya. Proyeksikan ke sumbu Y. Kita mau nyari Y-nya. Jadi dari 1 sampai tak hingga. Yang ini juga proyeksikan ke sumbu Y. Yang ini menghasilkan min tak hingga sampai min 1. Jadi daerah nilainya dari yang kecil dulu, min tak hingga, min 1, Y-nya itu, Y dari si sekan. Min 1-nya ikut ya, digabung 1, tak hingga. Nah, jadi daerah nilainya dari sekan min 1 adalah, daerah nilai dari sekan itu ini, yang saya tebelin, menjadi daerah definisi dari sekan min 1. Oke, gambar fungsi inversinya, ini Y sama X, kita cerminkan sepotong-sepotong. Yang merah ini ini 0,1 menjadi 1,0. Asimtot tegak menjadi asimtot datar, pas di sini ya. Nah, yang merah ini menjadi yang ini. Kemudian yang merah ini, kita lihat titik yang istimewa, titik pi, min 1 dicerminkan menjadi min 1, pi. Gambarnya ini gini, cerminannya gini gitu ya. Kalau bingung bawa cermin di tengah-tengah sini. Oke, sekan min 1 adalah yang hijau. Kita lihat sekan min 1 yang hijau, daerah definisinya. Definisi kita lihat X-nya. Ini dari min tak hingga sampai min 1 dan 1 tak hingga ya, dalam definisi sekan min 1. Oke. Baru ya, mengingatnya rada susah. Nah, beberapa sifat penting. Ini untung open book ini enggak. Kalau enggak open book ini harus bisa nurunin atau hafal salah satu. Nah, coba kita lihat ini hubungannya. Ini diperlukan untuk ngitung nanti turunannya. Coba kita lihat. Saya klik. Ini dulu ya. Kita buktikan ini. Akan dibuktikan. Ini gampang. Asal tahu triknya ya. Gini triknya. Ada 2 cara. Pakai gambar. Itu yang gampang. Tapi harus hati-hati nanti dengan rumus yang keempat. Yang lainnya pakai gambar bisa, tapi saya akan pakai hitungan dulu. Oke, coba kita lihat. Nah, kita lihat cos min 1x itu hasilnya sudut, betul? Cos min 1 dari sesuatu itu hasilnya sudut ya. Kan balikan dari cos. Nah, sebaliknya kalau cos dari sesuatu ini hasilnya bilangan, ini sudut. Ini sudutnya. Tapi kalau cos min 1, ini bilangannya berapa sudutnya gitu ya. Nah, oke.
Untuk itu, saya misalkan cos min 1x theta. Sudut, kan ini hasilnya sudut. Coba cek dulu. Sulaiman Veda. Mana? Ada nggak? Ada, Pak. Paham nggak? Bahwa ini sudut cos min 1 tuh. Ya saya misalkan theta gitu. Halo, paham? Masih proses, Pak. Masih di ini. Bingung ya. Ya, baru sih ya, baru. Pokoknya ingat-ingatnya, kalau cos sesuatu, ininya sudut nih, alfa itu sama dengan misalkan P gitu ya. Tapi kalau balikannya, ininya bilangannya gitu ya. Berapa sudutnya gitu. Kalau itu balikannya. Oke, nanti direview lagi karena ini emang baru banyak yang baru gitu. Asing. Oke, cos min 1x ini saya sebut kan karena ini sudut, saya sebut theta. Kenapa tetanya di sini? Nah, sebelum itu kalau ini mungkin lebih gampang kalau ini ditulis dulu jadinya cos theta sama dengan x gitu ya. Kan fungsi inverse. Itu artinya itu. Atau kalau mau direndeng depannya cos min 1 x sama dengan cos theta. Kedua ruas dari yang biru ditarik cosnya. Nah, asumsi sudutnya udah ada jatuh di daerah definisi, daerah nilainya. Jadi ini menjadi x sama dengan cos theta. Kayak muter-muter sebenarnya enggak ya. Logikanya sangat pasti. Oke. Ini X cos theta. Nah, kita lihat tadi cos. Lupa. Daerah definisinya di mana ya cos kalau ada inverse-nya? Cos. Cos harus diambil di 0 sampai pi. Oke, saya balik ke yang barusan. Nah, cos theta X. Maka tetanya harus ada di 0 sampai pi. Ya. Nah, sekarang saya baru ngitung ini. Coba kita lihat. Cos theta sama dengan X. Oh, ini yang tadi saya tulis ya. Dari hubungan ini, artinya cos theta sama dengan X. Atau kedua ruas ditarik cos ya. Cos min 1X sama dengan cos theta. Jadilah ini. Cos min 1X jadi X. Cos theta ya begini. Ya. Saya mau nunjukkan ini ya, belum tahu ini. Ini belum tahu. Nah, setelah itu kuncinya, oh ya, kita sekarang mau menghitung ini. Sin dari ini. Berarti mau menghitung sin dari, ini kan tadi dimisalkan theta. Saya menghitung sin dari theta. Sin dari theta, nah gunakan rumus dasar ini untuk ngitungnya. Ya, ini udah kita punya di depan sekali. Oke. Saya mau ngitung sin theta, ya hitung sin theta. Ini 1 min cos kuadrat theta. Kemudian saya maunya bukan sin kuadrat tapi sin theta. Di penarikan akar pangkat 2 ada plus min. Oke. Tadi apa? Cos theta X. Jadi ini saya ganti dengan X. Udah kebentuk, tapi ini ada plus minnya. Di mana? Nah, kita lihat. Tadi fungsi inverse cos, kalau cos berhubungan dengan fungsi inverse, sudutnya harus dibatasi ini. Ya, yang tadi. Cos ini. Cos ini. Harus dibatasi sudutnya 0 sampai pi. Oke, balik lagi ke sini buat apa? Kalau 0 sampai pi, sin theta selalu positif kan? Di kuadran 1 dan 2, sin kan positif. Jadi kalau tetanya di antara 0 sampai pi, sin theta nggak mungkin yang negatif.
Jadi haruslah berlaku yang ini saja. Terbukti ini sama dengan ini. Gitu ya. Oke. Jadi saya sudah membuktikan ini. Sin theta adalah sin dari ini. Ini gitu ya. Oke. Itu cara analitiknya. Bisa juga pakai gambar, lebih gampang gini, pakai gambar. Nah. Tadi tetap harus dipandang ini mana sudutnya. Sudutnya ini ya. Nah. Kemudian saya tulis tetap ini dua ini mah. Ini apa? Saya nggak mau pakai inilah. Saya munculin manual ya. Kita gambar gini. Cos min 1x sama dengan theta. Misalkan yang sudutnya. Ini sama aja dengan cos theta sama dengan x. Gambar segitiga. Siku-siku. Segitiga siku-siku. Kemudian gambarkan tetanya. Di mana? Mau di sini boleh, tetanya mau di sini boleh. Tapi jangan yang di sini. Ini makan istimewa. Pi per 2. Jadi misalkan saya gambar tetanya di sini. Nah, cos theta itu mana? Cos theta itu adalah sisi ini dibagi sisi miring ya. Nah, cos theta sama dengan X sama X per 1. Melebar. Sama dengan X per 1 gitu ya. Boleh juga nulisnya 5X per 5. Boleh. Saya pakai itu. Ini kalau ini. Saya sama ini 1. Cos theta. Cos theta X per 1. Betul? Mau ini 5X boleh. Ini 5. Boleh. Susah-susah nanti ngitungnya ya. Saya ambil yang ini. Nah, kita mau ngitung sin dari theta. Sin dari cos min 1x. Cos min 1x tadi theta. Sin theta. Sin theta mana? Ini dibagi sisi miring. Saya hitung dulu ini yang di kiri. Ini akar 1 min x kuadrat. Kan? Pakai Pitagoras. Jadi sin theta ini dibagi ini. Sin dari theta adalah akar 1 min x kuadrat dibagi 1. Ya ini. Gitu ya. Sin theta, tetanya saya masukin cos min 1x sama dengan ya akar 1 min x kuadrat per 1. Oh, langsung keluar kan? Oke. Bisa yang ini. Nanti yang keempat nggak bisa pakai kayak gini. Rumus keempat. Oke, saya harap bisa diserap. Sekarang contoh yang lain. Nah, yang ini dibuktikan sama. Dua ini menggunakan kuncinya sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama 1. Yang dua lagi menggunakan kuncinya tangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan secant kuadrat theta. Saya akan buktikan yang ini, yang lebih rumit ya. Coba kita lihat. Cara buktikannya. Nah, ini pecah 2. Karena nanti sebenarnya yang sin tadi juga kan pecah 2, ada plus min. Cuma kebetulan nanti nilainya selalu positif yang sin. Kalau yang tangan secant enggak. Kita lihat. Kembali, kuncinya kayak tadi. Mana yang sudut? Yang sudut adalah seluruh ini. Secant min 1x. Tangan dari suatu sudut. Ini secant min 1x sudut ya. Dimisahkan theta. Nah, kita lihat. Kalau secant berhubungan dengan inverse, sudutnya berapa? Secant berhubungan dengan inverse. Ini secant. Berhubungan dengan inverse, sudutnya 0 pi per 2 dan pi per 2 sampai pi. Pi per 2-nya nggak ikut. Nah, dibalik sini. 0 pi per 2. Salah kok diiris ini. Gabung ya. Saya ambil lagi.
Sebentar, saya crop untuk catatan. Mana. Gitu ya, gabung ya, bukan iris. Jadi tadi daerah mana? Saya mau lihat lagi ini. Secant pakainya yang ini 0, X-nya itu 0 sampai pi per 2. Kemudian grafik ini pi per 2 sampai pi. Masih bingung kalian. Sebenarnya yang penting pahamnya ya. Ingatnya mungkin belum karena asing. Baru. Oke, ini artinya apa? Secant theta sama dengan X kan? Secant theta sama X. Oke. Sekarang saya mau ngitung tangan dari theta kan ini. Tangan dari theta kan? Gunakanlah identitas 1 tambah tangan kuadrat sama secant kuadrat. Kenapa begini? Karena secant kuadrat bentuknya X. Ya, tangan mau dihitung. Tangan kuadrat sama dengan ini. Tangan diakarkan jadi plus min. Secant kuadrat tetanya saya bisa ganti X kuadrat. Nah, ininya udah kebentuk nih. Cuma ada 2 pecah gini. Kenapa? Kita lihat sekarang pelan-pelan. Tetanya tadi kan di sini dan di sini. Seluruhnya ya, gabung ya. Tadi gabung. Kalau tetanya di antara 0 sampai pi per 2, tangan teta kan positif. Nih, di kuadran 1, tangan teta harus diambil yang positifnya. Oke. Bentar. Kenapa ada X plus 1-nya? Kita lihat. Kalau tetanya 0 sampai pi per 2, kita lihat. 0 sampai pi per 2, berarti nilainya dari 1 sampai tak hingga. Hubungannya kalau sudutnya 0 sampai pi per 2, tangannya 1 sampai tak hingga. Kalau di inverse, ya berbalik aja dari definisi sama dari nilainya. Ini. X-nya harus lebih besar 1. Ini. Untuk sudut 0 sampai pi per 2, tangannya itu. Halo, kenapa? Oh, nggak ada. Ya, itu. Sebaliknya, kalau tetanya di antara pi per 2 sampai pi, ini kan digabung tadi. Tangan tetanya negatif kan? Di kuadran 2, tangan tetanya negatif. Kita lihat tadi ini dari pi per 2 sampai pi, tangannya negatif. Nilainya mulai min tak hingga sampai min 1 nilainya ini. Jadi kecil min 1 X. Nah, jadi ini pecah 2. Yang 1 plus, yang 1 min, tergantung nilai X-nya. Begitu. Biasanya yang ini nggak keluar. Karena harus mecah gini. Gitu ya. Ngoreksinya males. Nggak tahu kalau online. Oke. Sorry. Salah. Kalau mau pakai segitiga juga bisa. Tapi tanda plus minnya nggak kelihatan. Coba saya ulangin pakai segitiga. Tangan mau ngitung secant min 1X. Berapa itu belum tahu ya. Saya misalkan secant min 1X-nya sama dengan sudut kan theta. Artinya apa? Secant theta sama dengan X. Gambar secant. Tetanya mana? Mau yang ini boleh sekarang. Mau yang bawah sama aja. Bawah aja lebih enak. Nah. Secant tuh 1 per cos. Berarti sisi miring dibagi sisi yang bawah ini. Itu X. Ini X. Ini 1. Gitu kan? Kan secant tuh X per 1. Ininya tetap ya. Apa? X kuadrat tambah 1 ya. Salah. X kuadrat kurang 1 dong.
sisi miring kuadrat gitu kan. Nah, saya mau ngitung tangan dari theta. Tangan dari sekan min 1x itu tangan theta. Tangan theta itu mana? Tangan ini dibagi ini kan? Tangan tuh ini dibagi ini. Yang sama dengan akar x kuadrat min 1 dibagi 1. Nah, hasilnya nggak kelihatan plus minusnya. Ininya sih bentuk ininya betul. Jadi rumus yang tangan sekan, hati-hati ada plus minusnya. Kenapa? Karena kita selalu, kalau pada segitiga, menggambarnya ini sudutnya lancip. Padahal sudutnya bisa tumpul, gitu ya. Bisa di sini. Oke. Oke. Punya 4 rumus ini saya. Buat ngitung turunannya. Oke, turunannya. Coba kita lihat. Saya tulis aja ya. Kalau ditulis lebih ini. Ya, tulis dulu boleh ininya. Sebenarnya ini dah. Coba. Munculnya di sini. Kenapa kamu muncul jauh-jauh? Sebentar. Saya ini belum tahu ini ya, ini belum tahu, masih gelap ke saya, masih gelap. Kita akan hitung aja. Saya punya ini fungsinya. Saya tulis y sama dengan sin min 1x. Saya mau cari dy dx ya. Ya. Nah, gunakan sin min 1 kita nggak bisa ngapa-ngapain. Belum tahu kok turunannya. Bukan sepersin ya ini, inverse. Gunakan hubungan fungsi inverse ya. Jadi kalau gini apa artinya? Artinya sin dari y sama dengan x gitu ya. Oke. Ingat, kalau gini artinya sudutnya ini ya, sudut ini bilangannya. Kalau bingung yang bawah bisa juga kalian ginikan dulu. Apa? Dirangkai dengan dikomposisikan dengan inverse. Kan sama kedua ruas saya sinkan. Nah, yang ini menjadi X. Tapi kalau udah mahir ya langsung aja ke baris yang kedua tadi. Oke. Turunkan kedua ruas terhadap apa? Terhadap X. Kan mau nyari dy dx. Jangan terhadap y, terhadap X. Kita lihat sin U kalau diturunkan terhadap X menjadi cos U kali U aksen gitu ya. Sin Y ya sama menjadi cos Y kali Y aksen. Ruas kanan 1. Itu Y aksen sama dengan 1 per cos Y. Sama dengan 1 per cos, apa Y-nya tadi? Sin min 1X. Sama dengan, nah ini perlu rumus tadi yang 4. Kita intip. Karena belum apa. Ini apa? Cos sin min 1X. Cos sin min 1X adalah akar 1 min X kuadrat. Akar 1 min X kuadrat. Begitu ya. X-nya di antara min 1, 1 ya sesuai dengan definisi sin min 1. Nah, fungsi inversin dengan definisinya ini. Begitu. Lain kali kalian bisa pakai kalau apal rumusnya ini. Kalau nggak apal, ya harus bisa nurunin gitu ya. Nah, gitu kan sama tuh. Oke. Supaya mahir, yang lain juga saya hitung ya. Oh ya, akibatnya nanti di semester 2 teknik pengintegralan, kalau ada bentuk gini, ya balikan dari ini, sin min 1X. Oke?
Yang ini ada plus min tadi ya. Nanti mengandung bentuk yang keempat. Ada plus min, saya nggak mau buka, males. Udah ini yang lainnya. Nah, saya mau buktikan ini aja. Yang gampang. Kalau yang D juga gampang, cuma harus hati-hati sudutnya. Bisa plus min. Nah, ini. Coba. Kembali, tekniknya gini. Ini belum tahu ya, ini belum tahu. Saya punya Y sama dengan tangan min 1X. Saya mau nyari DY DX ya, DY DX. Nah, tangan min 1 kan nggak tahu, itu yang mau dicari turunannya. Gunakan fungsi inverse di tangan kan, kiri kanan. Tangan Y sama dengan tangan dari tangan min 1X ya X. Oke. Turunkan kedua ruas terhadap X. Tangan turunannya sekan kuadrat. Kali ya aksen, karena Y yang diturunkan. X turunannya 1. Jadi, Y aksen sama dengan 1 per sekan kuadrat Y. Gimana bisa balik ke tangan pakai hubungan ini? 1 ditambah tangan kuadrat Y. Kenapa diginikan? Supaya keluar lagi X-nya ini. Ya. Sama dengan, atau, ya ini bisa gini. Atau dari sini bisa juga cara kedua, 1 per sekan kuadrat, Y-nya ganti tadi, Y-nya mana? Y-nya tangan min 1X. Gitu. Kemudian kita lihat lagi rumus yang 4 tadi. Sekan tangan min 1X, 1 akar 1 tambah X kuadrat. Sekan tangan min 1X. Sama kan? Sekan, oh ya ini ada kuadrat, berarti ini sekan tangan min 1X, sama aja kalau saya kurung gitu kuadratnya. Sekan tangan min 1 akar, kalau dikuadratkan tinggal dalamnya aja. Ini kuadrat, kiri kuadrat sama dengan 1 tambah X kuadrat. Nih, kiri kuadrat, 1 per 1 ditambah X kuadrat. Bisa pakai rumus yang 4 tadi, tapi bisa juga dari sini balikin gini. Saya hubungkan dengan yang diketahui. Oke. Yang ini, mana? Yang ini mana yang ini? Yang ini dan yang ini akan sering dipakai ya, jangan dilupakan. Ya tentunya integralnya juga. Ini sering nanti dipakai. Di semester 2 muncul lagi ini. Juga ini penting. Kalau ini X-nya mana? Kalau nggak disebut X-nya bilangan real. Gitu ya. Kalau kalau nggak bilangan real harus disebutkan. Oke, begitu. Kita lihat latihannya. Wah, kuliahnya nggak bisa selesai sekarang. Kayaknya. Nggak tahu, tapi moga-moga aja. Oke, saya buka aja ya. Biar cepat, kalau ditulis agak lambat. Ini hanya kalkulasi. Ingat-ingat lagi tadi. Kalau Y sama dengan sin min 1X, turunannya apa? Tentu saja kalian lupa. Saya aja agak lupa. Enggak, saya ingat. 1 per akar 1 min X kuadrat, Pak. Gitu ya. Ingat atau lihat slide kamu? Ingat ya? Ingat, Pak. Tapi kalau supaya yakin, saya mau ngintip dulu. Takut salah. Ingat. Nah, kalau ininya U gimana? Ya, turunannya sama dengan 1 per akar 1 min ini kuadrat. Gitu ya. Nggak apa, tapi polanya ditangkap, tolong. Polanya, pola ngitungnya. Kali turunan si U. 3X ditambah 2. 3X kuadrat tambah 2. Gitu ya. Ya, padanannya kalau di sini sin min 1U
dy dx 1 per akar 1 min u kuadrat kali u aksen gitu ya. U-nya itu yang saya buletin ini. Oke. Nah, ya ini bertahap. Turunan dari sin min 1 adalah 1 per 1 akar 1 dikurangi ini kuadrat. Kali turunan ini baru disimbolkan. Gitu ya. Oke. Cos min 1 tadi turunannya sama ya? Oh, cos min 1 turunannya ada minusnya. Cos inverse. Oke, lanjut. Ini kita buka aja tengnongnya. Sekan min 1. Oh, fungsi luarnya mana ini? Agak bingung. Fungsi luarnya fungsi kuadrat ya. Jadi kita punyanya bentuk U kuadrat. Di mana U-nya itu sekan min 1 X kuadrat. Nah, U kuadrat turunannya adalah 2 kali U. Ini kalau diturunkan menjadi 2U kali U aksen. 2 kali ini kali turunan ini sekan min 1 X kuadrat. Nah, saya tulis bertahap di sini. 2 ini ya, U-nya ini. U-nya yang di dalam kurung bulat. U kuadrat menjadi 2U kali turunan si U-nya. U aksen. Belum diturunkan. Bertahap ini. Ini kembali sekan dari V itu ya. Sekan min 1 dari V. Sekan min 1 turunannya ngintip lagi, udah lupa gitu ya. Sekan min 1. Nah, ini turunannya. Oke. Ini nggak enak ada mutlaknya sebelum saya kerjanya. Kalau ujian harus koreksi gini. 1 per ini dia kali akar ini kuadrat min 1. Kali turunan dalamnya lagi. Gitu. Selesai. Oke. Santai itu ya. Soal berikutnya apa? Integral balikannya. Coba kita lihat. Integral. Nah, ini tebakan kita lihat. Kalau cos diturunkan jadi sin. Jadi ini harus bisa nebak nanti kalau udah mahir akan berbentuk 1 ditambah U kuadrat. Gitu. Ini integralnya apa? Arcus tangan. Yang saya lingkari tadi sering dipakai ini. Ya, ini 2. Sekarang mungkin belum ingat. Nah, jadi dengerin ini aja ocehan saya. Jadi saya misalkan ininya U. Cos tetanya ya, bukan cos kuadrat ya. Cos tetanya U. Harus dicari DU-nya. DU D theta. DU D theta min sin theta. Nah, sin theta D theta-nya kita punya. Ini menjadi min DU. Oke, batas-batas. Masukkan aja tetanya 0. U-nya berapa? Tetanya 0, U-nya menjadi cos 0, 1. Tetanya pi per 2, kita hitung cos pi per 2 jadi 0. Di batasnya. Kembali ke ini ya. Kalau tadi batasnya pi per 2 jadi 0. Kalau yang batasnya 0 jadi 1. Oh ini soal semula menjadi betul ini. Ininya 1 per U kuadrat, ininya DU, tapi minus DU ini, sin theta D theta-nya. Nah, ini adalah arcus tangen, atau tangen min 1. Oke, masukkan aja. Tangen min 1, 0. Berarti cari sudut yang nilai tangennya 0. Nilai tangennya 0, sudutnya ya 0 juga. Ini cari yang nilai tangennya 1. Tangen berapa? 1 pi per 4. Gitu ya. Jadi ini 0, ini pi per 4, min dan min jadi plus. Gitu. Oke.
No. Ya. Lagi, yang ini sama. Sama ini dengan yang ini. Soalnya variasinya kurang bagus. Ini nggak keluar pantas karena sama. Ini disubstitusinya sama ya. Ini substitusinya U sama dengan E pangkat X. Nanti DU sama dengan E pangkat X dx. Nah ini DU. Yang ini 1 ditambah U kuadrat gitu ya. E pangkat 2X kan E pangkat X kali E pangkat X atau U kuadrat. Ya sama dengan sebelahnya. Lanjut. Daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan ini. Sumbu X, sumbu Y, dan garis X diputar terhadap sumbu X. Mau langsung aja ya buka ya ciluk, Mbak. Untung ada. Oke. Kalian ini gambarnya nggak harus persis. Gambar ini kan susah nih. Kecuali kita pakai GeoGebra atau pakai turunan dulu. Maksimum, minimum, kecekungan, kemonotonan, dan lain-lain. Nah, yang penting ini kita lihat. Ini kan 1 per akar X kuadrat tambah 1 ya. Pangkat setengahnya saya kebawahkan. Yang pasti ini positif. Nah, yang penting untuk itu positif gitu ya. Jadi kalian gambarnya bisa aja gini. Nah, gambarnya pokoknya fungsinya nggak tahu gimana positif. Gitu ya. Positif, nggak tahu cekungannya. Kemudian sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X, dan X sama dengan 4 di sini, X sama 4. Ya, daerahnya ini. Grafiknya nggak harus persis, pokoknya asal tahu dia positif. Karena kalau ke bawah gini nanti ngitung panjang daerahnya kan atas kurang bawah itu mungkin jadi negatif nanti. Oke. Bukan fungsinya nggak tahu, yang penting positifnya tahu. Nah, ini gambarnya saya sih pakai software. Jadi tahu gambar ini gitu ya. Oh ya, titik istimewa sih gampang. Kalau X-nya 0, X-nya 0 kan ini 1 pangkat min setengah, 1 kali 5 jadi 5. Ini titiknya istimewa melalui sini. Gini ininya nggak tahu. Di mana, pokoknya positif. Sumbu X, sumbu Y, dan garis X sama dengan 5. Diputar terhadap sumbu X. Oke, kita lihat prosesnya kayak dulu. Ini yang pentingnya ya, gambarnya. Jadi kalian tadi grafiknya nggak harus rapi-rapi gini. Saya bagi partisi sepanjang 0,4. Saya mau pakai metode cakram. Nah, bagi 0 sampai 4. Ini XI min 1, ini XI. Pilih wakil, XI garis. Kalau nggak tahu harus di tengahnya atau enggak, ya ambil aja tengah-tengahnya. Tapi ini cakram sebenarnya bebas pilihnya. XI garis. Oke, bikin persegi panjang, ditentukan ini. Nah, jadilah persegi panjang ini diputar terhadap sumbu X. Jadi silinder penuh. Ini jari-jarinya ini. Lebarnya ini. Kita hitung delta volumenya. Delta volume adalah PR kuadrat, luas ini, kali tinggi silinder delta X. Maka volumenya adalah Pi ini, kuadrat. Masukkan aja fungsinya udah. Nah, ini semua konstanta. Yang ini arkus tangan langsung pakai ya. Tangan min 1. Masukkan aja batasnya. Tangan min 1,4 nggak istimewa ya biar aja tulis. Kalau ini harus pakai kalkulator ya. Kalau ujian on-site ini nggak usah dihitung. Kalau online harus dihitung karena nanti dikoreksi mesin. Tangan min 1, 0, 0. Kali 25 pi. Oke. Lanjut lagi biar kepala kalian sama pusing. Nah, ini saya klik aja ya.
Lama gambarinnya. Kok nggak ada soalnya. Pada ketinggian 8 km, sebuah pesawat bergerak horizontal dengan laju sekian. Nah, ini ada pesawat bergerak horizontal dengan laju sekian. Tingginya 8 km. Di atas kepala Bu Hilda ini. Bu Hilda A. Tek, pas di atas kepalanya. Tentukan laju elevasi antara pesawat dan Bu Hilda pada saat jarak keduanya 10 km. Mana? Ini 10 km. Ya. Jarak keduanya 10 km. Berarti bukan, ya, pada saat jaraknya ini 10 km. Apa itu sudut laju, sudut elevasi? Sudut elevasi adalah sudut ini yang dibentuk antara garis yang menghubungkan Bu Hilda dengan pesawat dan sumbu horizontal di sini. Ya, bisa juga yang ini sama aja. Nah, sudutnya kan makin lama makin kecil ya. Kalau pesawatnya udah sampai di sini, kan ini sudutnya makin gede, makin kecil ya. Sudut elevasinya. Oke. Jadi kalau ini jarak antara Bu Hilda dengan pesawat, saya sebut S jaraknya. S fungsi waktu ya, berubah-ubah terhadap waktu. Nah, ditanya yang ditanya bukan perubahan S, tapi d theta dt. Pada saat S-nya sama dengan 10. Nah, pada saat itu nanti terakhir. Nah, coba kita harus merumuskan d theta dt. Ya. D theta dt. Ya harus dirumuskan tetanya. Dari mana? Kita lihat. Yang tentunya bergantung T. Saya akan ngitung dulu ini. Ya, ini apa? Jarak BC setiap saat. Ya, atau ikuti dulu ini. Ini. Jarak yang telah ditempuh saat setelah T detik adalah 0,3 kali T. Karena kecepatannya tadi 0,3 km per detik. Jadi setelah sekian detik, katakan sampai titik B, ini panjangnya ada 0,3 T. Oke. Sudut elevasinya kita punya, ini dari sini, tangen theta sama dengan, tangen adalah BC, CB ini dibagi ini kan, sama dengan BC dibagi AC. AC-nya selalu 8. BC-nya tadi jarak pesawat setelah bergerak T detik. Gitu. Sorry. Tangan terbalik ya? Tangannya terbalik. Bodoh ah. Ada yang ngasih tahu lagi. Tangan itu salah. AC dibagi CB ya. Terbalik tulis saya. AC-nya berapa? Selalu 8. CB-nya jarak yang sudah ditempuh pesawat selama T detik. 0,3. Nah, saya yang perlukan bukan tangannya, tapi tetanya. Maka tetanya adalah balikan dari ini. Tangan min 1, 8 per, ini kemana T-nya? 0,3 T. Nah, jadilah ini tetanya. Ditanya, d theta dt, turunkan. D theta dt, turunan tangan min 1 adalah 1 per 1 ditambah ini kuadrat. Ini kuadrat. Kali turunan ini. Misalnya ini. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa laju sudut elevasi saat jarak antara Bu Hilda dengan pesawat 10 km. Jadi saat ininya 10 km. Itu baru dipakai. Saat 10 km kita harus menentukan berapa T-nya. Oke.
Jarak Bu Hilda dengan pesawat adalah ini. Sama dengan 8 kuadrat ditambah CB kuadrat. 8 kuadrat, ini dari AC kuadrat, ditambah CB tadi 0,3T, dikuadratkan jadi ini. Oke. Nah, dari sini mau nyari apa? Mau nyari T-nya. Saat S-nya 10 km, nanti jaraknya. Oke. Saat S-nya 10, kita cari T-nya berapa? T-nya ketemu 20. Masukkan ke sini, lihat theta dt-nya. Nah, begitu ya. Bisa dipahami? Moga-moga. Banyak notasi baru. Jadi, hari ini kita kuliahnya hanya satu pasal saja. Yaitu bab fungsi inverse trigonometri. Cukup hari ini sekian dulu. Nanti satu lagi hari Selasa. Habis. Baru lagi itu bahannya. Fungsi hiperbolik dan inverse. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada KBF 4, Pak? Ada dong. Minggu depan ya, hari Rabu. Wah, berarti kita ngepas loh. Hari soal tutorial kan udah ada, tapi itu menyangkut bahan satu bab. Jadi tutorialnya nanti Kamis depan. Rabunya KBF 4, Selasanya ngabisin teori. Wah, pas sekali. Kalau hari ini saya nggak kuliah, nggak keburu. Oke, saya stop dulu ya.